Hai, selamat malam. Jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Moms, Dad, gimana nih di era COVID? Pastinya lebih banyak waktu berkumpul dengan anak-anak di rumah kan? Seneng sih menemani mereka belajar, tapi sayangnya kadang-kadang bikin jengkel juga. Ya nggak sih? Gimana kalau lihat putra-putri kita saat belajar mereka susah banget untuk berkonsentrasi. Nah, kali ini obrolan Mbak V menghadirkan seorang guru bimbingan konseling dari SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Kita undang yuk dengan Bunda Dian Setia Prameswati, SPC, MPC, psikolog, CHT, CMM. Selain psikolog, beliau juga seorang hipnoterapis dan mesmerism magnetism. Kita undang dulu. Halo Bunda Dian, bisa bergabung dengan kami Bun? Selamat bergabung Bunda Ika. Kita tunggu Bunda Dian untuk bergabung bersama kita. Sore kali ini kita memiliki tema kenali kemampuan konsentrasi anak Anda. Oke, Bunda Dian, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, Bunda Dian, silakan di-accept aja. Oke, kita menunggu Bunda Dian. Barangkali dari sahabat-sahabat Mbak V ingin menanyakan tentang konsentrasi belajar anak-anak Anda. Silahkan tulis pertanyaannya di chat, nanti Mbak V akan bacakan dan akan Mbak V tanyakan ke Bunda Dian Setia. Oke Bunda, silakan Bunda di-accept dulu untuk join ke Instagram. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Mbak Anggi, halo. Bunda Ika Lukita. Mbak Ayu, selamat sore. Bunda Dian, di-accept aja itu undangannya. Nah, ini kita sudah terhubung. Selamat sore Bunda. Assalamualaikum. Halo. Kok lama tadi? Lagi dandan ya? Musikan si kecil dulu. Oke, ini wah banyak sekali. Hai Mbak Ayu. Oke Bunda, sore ini kita kan mau ngobrol nih soal kenali kemampuan konsentrasi anak Anda. Banyak sekali orang tua di masa COVID ini yang seneng sih kumpul sama keluarga ya di rumah sama anak-anak, tetapi kadang-kala mereka ini juga jengkel karena melihat secara langsung bagaimana kemampuan konsentrasi putra-putri mereka yang di luar bayangan mereka. Nah, untuk mengatasi seperti ini kan kita perlu pencerahan nih dari Bunda Dian. Silakan Bun untuk menyampaikannya. Baik, terima kasih Mbak P kesempatannya. Waalaikumsalam, Ayu. Selamat bergabung bersama lainnya. Seperti reuni pertemuan di IG Live ini. Ya. Karena Mbak V itu dulu teman kuliah, sedikit cerita. Teman kuliah, terus kemudian memang jarang ketemu. Mbak V ambil sore, saya ambil pagi. Terpisah jarak dan waktu, akhirnya ketemu di suatu pelatihan. Nah, terusnya lanjut sampai sekarang, diajak IG Live, diajak curhat-curhat bareng sama Mbak Sri. Nah, kebetulan tema kali ini kaitannya tentang gimana sih konsentrasi Ananda di rumah. Nah, sebelum bahas itu, coba kita deskripsikan dulu ya, kita sepakati dulu gimana sih, apa sih yang disebut konsentrasi itu. Konsentrasi itu adalah memusatkan perhatian pada suatu hal. Nah, di sini suatu hal itu macam-macam. Misal, kita nih lagi baca buku, bisa berjam-jam sampai terkadang ada suara bising apa di sebelah atau suami manggil itu nggak kedengeran. Nah, itu
kondisi di mana kita sedang fokus atau konsentrasi. Nah, fase-fase seperti ini bisa dikatakan juga fase trans. Fase trans itu fase di mana kita sangat fokus, kemudian bisa menerima sesuatu itu dengan cepat. Nah, sama halnya juga ketika anak-anak sedang asik main gadget, ya kan? Kenapa kok asik bisa bertahan sampai berjam-jam? Ya karena dia konsentrasi. Kadang-kadang bundanya manggil, nggak kedengeran karena saking asiknya di situ lagi fokus sama gadgetnya, seperti itu. Nah, untuk yang kali ini, itu tadi kan yang konsentrasi. Karena ini kaitannya sama anak-anak, dikaitkan dengan belajar ya. Konsentrasi belajar di sini yang dimaksud adalah memusatkan perhatian saat belajar. Nah, ini baik di rumah maupun di sekolah gitu. Nah, tujuannya untuk konsentrasi atau fase ini adalah untuk membentuk suatu perilaku baru. Misal, anak itu habis makan nih permen, misalkan ya. Dia nggak tahu habis makan permen ini bungkusnya mau diletakkan di mana gitu. Kita kasih tahu dulu, diberitahu dulu bahwa setelah makan permen bungkusnya itu harus dibuang gitu. Nah, ketika ada dia makan permen, nah dikasih langsung makan permen, terus kira-kira responnya gimana? Apa dia paham nggak? Setelah dia tahu, tahapan berikutnya adalah paham begitu. Nah, ketika anak sudah paham, nggak ada bundanya pun sudah habis makan permen, plastik ini pasti dibuang gitu di tempat sampah tentunya. Nah, begitu juga ketika dalam perjalanan atau misalnya sedang rekreasi nih di mobil, kira-kira bungkusnya ini kalau nggak ada bak sampah di mobil, apakah dimasukkan kantong begitu atau langsung buka kaca mobil langsung dibuang begitu, atau disimpan dulu terus kemudian nanti ketika sudah di tempat yang ada bak sampahnya baru dibuang. Nah, itu tahapan berikutnya dalam belajar, namanya action atau aplikasinya di dalam kehidupan seperti itu. Nah, untuk kaitannya benar ya, supaya runtut nggak lompat-lompat, saya juga lihat dulu bagaimana tadi ya. Berikutnya adalah, oh iya, untuk perilaku ini Mbak Vera, perlu kita ketahui bersama bahwa perilaku ini kan bentuk manifestasi dari jiwa, gitu ya. Beda dengan fisik, gitu. Jadi kalau kita misalnya ingin membentuk suatu perilaku baru, tidak sama seperti kita ngobati ya, dalam tanda kutip ngobati. Kita tidak suka masalah ini tadi buang sampah langsung aja buang, nah gitu. Satu perilaku ini kan salah. Kalau misalnya mau membentuk perilaku yang baru yang benar, nah kita juga butuh waktu, gitu. Beda dengan kalau kita ngobati fisik. Kalau ada ciri-ciri panas, dikasih paracetamol, langsung dingin deh. Nah, kalau untuk perilaku ini butuh konsisten dari lingkungan sekitar, terutama orang tua. Bagaimana dia konsisten mengajari perilaku yang benar, gitu. Terus berapa lama kira-kira pembentuk, tergantung orang tua. Konsistennya bagaimana? Kalau semakin konsisten, semakin rutin, insya Allah perilaku barunya itu terbentuk juga cepat. Itu untuk perilaku ya. Lanjut. Oke. Lanjut Bunda. Kemudian terus perlu disampaikan juga bahwa di sini perlu saya sampaikan ada kaitannya untuk perilaku tadi itu bisa dikenal dengan teori conditional learning atau bagaimana cara pengondisian dalam belajar. Nah, itu teori yang bisa dipakai berdasarkan teori Pavlov ya. Contoh kecil, kalau kita misalkan senang nih dengan aroma bunga mawar, ya kan? Senang dengan aroma atau bau yang dikeluarkan gitu kan. Terus kemudian berbarengan dengan suatu kejadian gitu. Nah, itu berulang-ulang kali. Nah, aroma yang menyenangkan atau menenangkan kita, terus kemudian ada suatu peristiwa yang sangat menyenangkan juga, berarti kan ada dua stimulus positif. Nah, itu semakin memperkuat proses belajar atau mengingat, konsentrasinya juga semakin bagus begitu. Nah, suatu semacam menjangkar ya Bunda. Ya, memberikan jangkar kepada anak begitu. Ya, supaya ketika nanti ada stimulus yang sama, si anak ini bisa merespon hal yang sama pula begitu. Ya, betul.
Misal kalau di rumah dia sukanya aromanya mungkin di rumah aroma permen karet atau bubble gum gitu ya. Eh, ada aroma ditempelkan di AC atau kipas angin atau di ruangan gitu. Nah, itu bisa menstimulasi rasa nyamannya dia itu menjadi penguat rasa nyaman dulu yang diberikan sebelum kita beranjak belajar. Nah, begitu. Oh Nah, gitu kalau ya, oke. ya, kalau kita pengen rasa nyaman itu muncul terus kemudian belajar juga enjoy, ketika ada aroma itu tanpa kita stimulasi belajar, otomatis perilaku yang kita inginkan untuk dia belajar dan konsentrasi itu muncul dengan sendirinya. Begitu. Oke. Teorinya ada begini ya. Oke, kita lanjut ke yang tahap perkembangan ya. Karena kita bicara tentang konsentrasi anak itu tidak lepas dari bagaimana sih perkembangan kognitif anak gitu. Kita juga perlu tahu jangan-jangan ini belum fasenya dipaksakan nih. Kan kasihan juga. Salahku opo gitu kan. Salahku apa enggak gitu. Anak-anak kan juga nggak ngerti itu belum waktunya atau memang sudah waktunya. Kita sebagai orang tua juga harus tahu gitu. Nah, tahapannya secara teori yang pernah kita pelajari ada 4 tahapan gitu. Yang pertama, tahapan usia 0 sampai 24 bulan atau 2 tahun itu adalah tahap sensori motor. Nah, di mana anak-anak itu masih bayi, refleksnya itu gerak yang ditimbulkan itu karena refleksnya aja gitu. Dan itu karena stimulasi dari lingkungan sekitar. Jadi masih belum bisa ini karena apa sih? Karena apa masih belum. Itu yang untuk yang tahap pertama. Terus untuk yang tahap kedua itu namanya praoperasional. Usianya usia 2 sampai 7 tahun. Nah, di praoperasional ini anak-anak itu sudah mulai muncul egonya, sudah muncul egosentrisnya gitu. Misal kita kasih tahu nih, D itu salah. Yang benar ini bentuknya dijadikan satu sama segitiga jadi satu ya. Terkadang anak tidak mau seperti itu kan tidak mau. Jadi mereka kadang-kadang pengennya sesuai apa yang dia inginkan. Misal dia suka warna merah nih. Nah, benda-benda yang berwarna merah itu dikumpulkan jadi satu. Jadi bukan berdasarkan bentuk begitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya anak-anak itu tidak sesuai keinginan kita. Karena itu ngene lah kok. Ya, ternyata anaknya nggak seperti masih aja begitu. Untuk usia yang seperti 2 sampai 7 tahun. Nah, berikutnya yaitu tahap operasional konkret. Nah, konkret ini usianya 7 sampai 11 tahun. Nah, di mana 7-11 tahun ini usianya egosentrisnya sudah mulai turun. Sudah karena dia sudah belajar apa yang boleh, apa yang nggak boleh begitu kan. Terus kemudian lingkungan sekitar juga mengajari begitu. Dia akhirnya mulai berkembang untuk kemampuan sebab akibat begitu. Jadi misal nih, kalau aku buang sampah sembarangan, misalnya kulit pisang aku buang sembarangan, nanti aku bisa jatuh terpleset. Nah, itu sudah tahu. Untuk usia 7 sampai 11 tahun. Itu sudah mulai ke tahapan itu sudah muncul untuk yang seperti itu. Nah, yang terakhir itu tahap operasional normal, yaitu formal. Tahap operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Nah, ini kalau sudah masuk itu, diajak berpikir, membayangkan saja begitu. Itu sudah bisa, tanpa harus dijelaskan satu-satu detail, bahwa kalau buang sampah harus di tempatnya, kalau misalnya nggak dibuang di sampah bisa banjir, itu mereka sudah paham. Sudah fase anaknya sudah mulai berakhir, masuk ke fase remaja atau dewasa. Itu tahap untuk perkembangan kognitif anak ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Materinya banyak. Lanjut. Boleh. Ini pemirsanya juga bertambah. Oke. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi anak, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita ambil dua teori dari tokoh namanya Tony Nase. Kalau Tony Nase ada empat faktor yang bisa mempengaruhi konsentrasi anak. Yang pertama, lingkungan. Terus yang kedua, modalitas belajar. Terus yang ketiga, pergaulan. Terus yang keempat, itu kaitannya sama psikologi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau untuk lingkungan itu tentang kaitannya suhu di lingkungan sekitar saat belajar. Itu gimana? Nyaman nggak? Panas nggak? Gitu loh. Kalau panas mungkin bisa dinyalakan AC-nya atau kipas anginnya. Gitu. Terus kemudian
pencahayaannya gimana gitu loh. Cahayanya untuk belajar gimana gitu. Terus kemudian berisik nggak di lingkungan sekitar. Jangan-jangan anaknya belajar, orang tuanya nonton televisi. Nah loh, kan nggak nyambung juga, kasihan juga kan ya. Benar. Yang berikutnya modalitas belajar. Nah, modalitas belajar ini kaitannya sama metode atau strategi pembelajaran. Nah, saya sedikit mengasih info, orang tua juga harus paham tentang tipe-tipe belajar anak, karena ini kaitannya metode dan strategi ya. Tipe-tipe belajar anak ini orang tua juga harus paham, sudah tahu juga gitu loh. Tipe belajar ini dibagi menjadi 3. Ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik gitu. Kalau visual, anak itu akan cepat bisa nangkep materinya bila dia itu membaca, melihat apa yang sudah diajarkan sama guru atau orang tua di rumah. Gitu. Kalau untuk audio atau pendengaran melalui peraga gitu ya Bunda. Untuk visual ini harus ada peraga. Bukan peraga. Kalau peraga itu nanti kinestetik larinya. Oh gitu. Kalau ya. Visual hanya melihat ini ya. Ya, melihat baca ya seperti itu. Terus kemudian untuk yang audio itu kaitannya sama pendengaran. Nah, itu biasanya lebih cepat nangkep kalau misalnya dia dibacakan, soalnya dibacakan gitu, atau nasihat-nasihatnya melalui dongeng. Ya, boleh melalui dongeng, itu bisa masuk cepat gitu. Atau murotal melalui hafalan-hafalan seperti murjaah gitu ya, hafalan surat-surat pendek gitu, atau juga untuk pembelajaran materi yang umum bisa juga seperti itu. Nah, untuk yang kinestetik, kinestetik ini butuh alat peraga. Pokoknya anaknya harus gerak kalau kinestetik ini. Misal tarik garis, tidak hanya menulis menyalin biasa saja, enggak, tetapi ada gerakan seperti itu. Misal kalau belajar tentang jam, bu gurunya atau orang di rumah itu harus ada alat peraga jamnya agar dia lebih mengerti begitu. Begitu juga untuk pengurangan, misalnya ada batang tusuk gigi, 1 batang ini ditambah ini, atau kelereng mungkin ditambahkan ini itu lebih cepat nangkep dibandingkan hanya ngomong aja. Itu untuk tipe belajar ya. Nah, yang berikutnya, faktor berikutnya adalah pergaulan. Pergaulan di sini kaitannya sama teman ya, kaitannya sama bermain sama teman, terus kemudian apa frekuensinya dia lihat televisi, terus kemudian frekuensinya dia pegang HP. Nah, di situ itu yang mempengaruhi. Terus yang terakhir, faktor yang terakhir adalah faktor psikologi. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, dukungan dari keluarga. Gimana sih dukungan dari orang tua? Jangan-jangan anaknya disuruh belajar, ayah ibunya main gadget. Nah, lo gimana? Ya kan? Sering itu. Sepertinya sering begitu, Bunda. Anaknya disuruh belajar, terus ya bundanya nonton televisi di kamar sebelah, gitu kan? Seperti itu kan? Ya. Kalau saya jadi anaknya, it's not fair, gitu. Itu nggak adil, gitu loh. Bunda sama ayah kenapa juga nggak ini, paling tidak bacalah sedikit atau mendampingilah di rumah. Itu yang untuk menurut teori Tony Nash ya. Selanjutnya yang mempengaruhi konsentrasi dari Dr. Indun. Nah, ini dari seorang dokter. Ada 2, yaitu faktor alami dan faktor lingkungan. Nah, kalau faktor alami ini kaitannya dengan fase perkembangan yang dilalui seorang anak, di mana itu dimulai saat dia dilahirkan. Gitu. Apakah tipe lahirnya itu sesar atau normal? Begitu. Nah, kaitannya nanti selanjutnya ada PR atau tidak dari fase kelahiran yang tadi. Berikutnya faktor lingkungan. Nah, lingkungan ini terkadang orang tua itu tidak sengaja membentuk anak-anak itu konsentrasinya terpecah menjadi lebih dari 1. Gitu. Contoh kecil ya. Habis mandi, terus kemudian kebiasaan ini makan bareng ya. Makan bareng, kadang-kadang anak kan ada yang susah makan begitu. Nah, supaya dia diem, duduk di kursi, ya kan, TV lah dinyalakan. Ya kan? 2 kegiatan dalam 1 waktu. Nah, itu secara tidak langsung. Nggak boleh ya, Bun? Nggak boleh dong. Itu memecah perhatian. Jadi, secara tidak langsung kita ngajari anak konsentrasi lebih dari 1. Nah, kalau misalnya, Bun, Kak mau makan nih, terus kita ajak keluar.
keluar supaya mereka ini bertemu dengan teman-temannya atau melihat lingkungan di luar supaya si anak ini mau makan itu sama konsentrasinya juga terpecah itu. Sama dua kegiatan bermain kan, bermain dan makan sama juga. Jadi diusahakan masakannya yang di otak-atik ya, menunya begitu, tampilannya begitu, atau tetap di dalam rumah duduk begitu ya kan. Mungkin kalau misalnya dia sambil maksudnya kegiatannya enggak membuat dia konsentrasinya terpecah, itu boleh saja sih. Oke. Boleh? Oke Bunda, dilanjutkan. Boleh. Sudah Mbak ininya. Oh oke. Sudah waktunya. Oke teman-teman, sahabat Mbak Fe, mungkin ada pertanyaan. Kalau dari Mbak Fe sendiri pun mau tanya nih. Di sini mungkin juga ada beberapa guru-guru ya yang mengikuti siaran ini berkaitan dengan tipe belajar tadi Bun. Bagaimana ini caranya Bu Guru, bunda-bunda yang ada di sekolah ini bisa memberikan pelajaran atau menyampaikan materi itu sesuai dengan tipe belajar si anak. Karena di dalam kelas ini pastinya ragam jenis tipe ini banyak banget ya. Kan nggak mungkin ya kita kasih kita kasih visual. Nah kan kasihan nih yang kinestetik ini nggak dapat ilmu. Nah ini gimana kiat-kiatnya Bunda supaya para bunda-bunda guru yang ada di sekolah ini bisa mengajar dengan efektif dan diterima oleh siswa-siswanya. Iya. Untuk yang pertama kita perlu tahu dulu berdasarkan apa yang diberikan gitu. Stimulus apa yang diberikan. Misal anak-anak sudah awalnya tidak tahu terus kemudian diberitahu. Nah, pada proses pemahaman ini kan ada fase di mana atau ada proses di mana anak-anak diberikan latihan, gitu kan? Nah, kemudian itu gurunya atau orang tua di rumah itu juga harus mengobservasi. Kira-kira kalau misalnya anak saya ini saya beri latihan dengan hanya menulis saja, apakah itu membutuhkan waktu lebih lama atau lebih singkat, gitu. Yang pertama kita harus tahu dulu, begitu. Apakah anak-anak itu visual, audio, atau kinestetik. Nah, kalau untuk yang di sekolah, kita tidak bisa ya untuk memperhatikan satu anak saja karena di dalam kelas itu lebih dari satu orang, begitu kan. Bisa dikombinasi. Mungkin untuk seminggu ini tugas yang diberikan itu bisa visual, audio. Gitu. Terus kemudian minggu berikutnya dikombinasi visual kinestetik begitu. Terus minggu berikutnya bisa kaitannya visual dan audio, kinestetik dan visual seperti itu. Jadi masing-masing itu bisa maksimal, dapatnya juga gantian begitu. Kalau misalnya dikira masih belum maksimal, maka bisa disampaikan ke orang tua untuk diestafetkan ke orang tua supaya orang tua juga melakukan pendampingan bahwa untuk minggu ini kita memberikan tugasnya seperti ini. Kalau misalnya ada kesulitan, misalnya kinestetik nih, fasenya sekarang lagi untuk visual. Nah, itu disampaikan ke orang tua agar orang tua juga menambahkan pendampingan di rumah. Oke Bunda, ini kan orang tua juga bertanya nih ya, anak saya ini tipenya apa sih? Visualkah, kinestetika, atau auditori? Nah, ini ciri-cirinya bagaimana, Bunda? Supaya orang tua ini paham, tahu juga sudah sebelum misalnya nih ya, ada teacher yang belum kasih informasi ke orang tua, tapi bagi orang tua yang sudah bergabung di sini bisa mengetahui lebih dini, oh anak saya tipe belajarnya seperti ini. Nanti saya akan menyesuaikan tipe belajar anak saya dengan cara seperti ini. Begitu Bunda. Iya, kita harus memberikan stimulus dulu. Jadi dari tiga tipe belajar distimuluskan ke tiap-tiap anak begitu. Nah, kita lihat durasi penyelesaiannya bagaimana, gitu. Tentunya kita juga harus memperhatikan kemampuan kognitif tadi, apakah dia masuk ke operasional konkret atau operasional formal begitu.
Nah, kalau misalnya pada rentang operasional konkret, nah ini biasanya bisa diobservasi gitu loh. Ketika disajikan visual, dia malah ganggu teman misal. Nah, itu kan salah satu gejala ya. Kalau panas tadi kan gejala kalau dia itu sakit. Nah, kalau gejala perilaku atau konsentrasinya dia itu sudah mulai eh, turun, nah itu karena dia tidak nyaman tadi. Karena nggak sesuai mungkin, karena tipe belajarnya dia audio, terus kemudian ketika dikasih visual, dia akhirnya mainan sendiri. Mungkin pensilnya sudah runcing, diruncingin begitu. Terus kemudian ketika di rumah sudah berhadapan nih belajarnya, namun ada aja negonya, misal minumlah, pipislah, begitu ya kan. Terus ambil snack lah, makan dulu lah, ambil permen dulu, gitu. Nah itu gejala-gejala yang perlu kita sadari atau kita perlu sensitif terhadap itu. Oh berarti untuk yang visual ini nggak cocok gitu ya. Terus kemudian gantilah ke audio, begitu juga dengan visual. Oh, Jadi sebetulnya lanjut pun. Enggak, maksudnya dari 3 jenis itu kita trial and error ya. Jadi uji coba ke anak sendiri kira-kira mana yang cocok begitu. Mana yang cocok, mana yang ini. Jadi tidak ada ini istilah anak ini, oh ini anakku nakal, anakku ini banyak maunya. Itu berarti bukan seperti itu sebenarnya ya Bun. Cuman orang tua perlu lebih jeli kembali untuk melihat tipe belajar anak tersebut. Betul. Ya, salah satunya itu, salah satunya untuk memahami kira-kira kenapa sih kok nggak bisa tahan belajar lama itu kenapa gitu. Salah satunya ya faktornya ya karena tipe belajarnya. Mungkin kita belum tahu apakah dia masuk kategori yang mana begitu. Tidak menutup kemungkinan juga yang tadi fase yang terlewati tadi berdasarkan dokter Indun tadi ya. Ada fase perkembangan yang terlewati kaitannya dengan proses kelahirannya juga begitu. Nah itu tadi mau saya tanyakan ini Bun. Ini apa hubungannya konsentrasi anak ini dengan kelahiran yang normal dan kelahiran sesar? mau saya tanyakan Bun, silakan Bun. Tadi kan ada beberapa faktor nih. Salah satunya kan tipe belajar. Nah, ketika tipe belajar itu sudah kita ketahui, terus kemudian ada perubahan, mungkin ada juga yang oh iya ternyata juga ada kaitannya sama ini. Tipe kelahirannya bagaimana, apakah sesar atau normal. Memang kondisi kelahiran itu tidak bisa diprediksi ya, apakah kita normal ataupun sesar. Semua orang tua menginginkan itu, gitu kan, menginginkan normal. Namun ketika kondisi ada kondisi ibu yang tidak memungkinkan untuk melahirkan normal, misalkan nyun sewu ya, mohon maaf sebelumnya, penglihatannya sudah mengalami memiliki bantuan atau ada bantuan kacamata gitu kan, ada batas maksimal di mana orang bisa melahirkan normal itu minusnya berapa, nah seperti itu. Nah kondisi-kondisi seperti itu yang tidak bisa kita elakkan untuk proses kelahiran sesar gitu. Saya pun juga sesar. Anak saya pertama sesar, yang kedua alhamdulillah normal gitu. Namun nggak usah bersedih hati gitu kan. Ada solusi. Apakah harus dimasukin perut dulu lagi gitu? Harus normal? Enggak seperti itu juga gitu kan. Kenapa sih kok ada kaitannya sama konsentrasi? Untuk proses saya jelaskan dulu ya. Untuk proses kelahiran normal, di dalam proses itu ada suatu usaha dari si anak sebenarnya. Anak itu juga sudah belajar sebenarnya. Belajar secara instintif atau alami. Di mana dia itu akan melakukan dorongan. Dia ingin keluar juga sebenarnya. Gitu. Sudah waktunya. Wis wayahe lek jarine wong wis wayahe. Kan? Dia itu melakukan dorongan di mana gerakannya itu dia akan mendorong pundaknya ini bergeser ke kanan, gantian ke kiri, begitu kan. Terus kemudian kakinya juga lancar, begitu kan. Nah, itu proses keseimbangan. Nah, di mana proses keseimbangan itulah yang mempengaruhi konsentrasi anak berdasarkan teorinya dokter itu ya. Nah, kalau itu sudah terlampaui, terus gimana? Apakah anak saya juga mengalami konsentrasi yang tidak maksimal seperti yang lainnya? Belum tentu juga. Terkadang juga ketika sudah lahir normal, tetapi ada faktor lingkungan, ya kan? Kita juga harus tahu ada faktor lingkungan yang juga bisa mempengaruhi itu. Nah, biasanya yang
kebanyakan yang saya bantu Mbak Fe, biasanya kalau Ya. sudah sesar begitu, nah setelah sesar biasanya dia akan melewati fase berikutnya, fase merangkak. Dia juga akan melewati itu, maksudnya nggak menjalani fase merangkak gitu. Gitu. Nah, di mana fase merangkak ini sebenarnya pengembangan dari fase melahirkan tadi, ada dorongan dari pundak kanan dan kiri itu tadi. Nah, sedangkan fase merangkak itu ada koordinasi gerakan antara kaki dan tangan, gitu kan. Ada yang terkadang orang tua amam ya, dulu saya pun juga nggak ngerti. Kalau nggak merangkak itu wah bagus, hebat dong, seperti kelas akselerasi. Nah, namun kalau secara ilmu psikologi, nah kita ada PR sebagai orang tua. Terus kalau nggak merangkak, apa kita harus nyuruh anak itu merangkak sudah SD gitu? Enggak juga, enggak sama seperti sesar terus disuruh balik lagi perutnya, enggak juga gitu. Ada caranya gitu, ada caranya. Misal kalau misalnya dia sudah bisa jalan, itu bisa dilatih dengan jalan pesawat. Jalan pesawat Mbak Pi. Oh, jalan pesawat. Jalan pesawat ya namanya Bun. Tekniknya jalan pesawat. Kayak gini. Nah, kayak ini deh. Oh, oke. Itu berarti kita bikin garis lurus di lantai begitu ya? Nggak usah Lalu bikin. anak Nggak usah bikin. Di lantai nggak harus lurus itu. Kan di lantai itu ada pembatas tuh, antara ubin satu sama ubin yang lain kan ada pembatas. Kan sudah ada. Kalau punya ubin, kalau nggak punya ubin kan bikin. Ya, bikin pakai tali rafia boleh, pakai tali rafia boleh. Kan misalnya di halaman. boleh. Kan misalnya di halaman kan berarti harus bikin garis. Iya, betul, bikin garis. Awalnya jalan biasa itu harus melewati garis itu harus lurus. Iya, betul. Ya, sambil tangannya seperti itu, seperti pesawat begitu ya. Betul. Awalnya uji cobanya jangan dikeatasin dulu, siap dulu tangannya. Oh, gitu. Tangannya ke bawah dulu. Nggak ada gambarnya, Bun. Iya. Langsung bergerak gini, Mbak Fe. Iya. Awalnya siap dulu. Bun, itu melewati fase merangkak. Jadi anaknya sudah expert, sudah bisa lari, Bun. Akselerasi, dia ikut kelas akselerasi nih, kelas akselerasi. Jadi awalnya dia suruh berdiri siap di lurus garis ini. Nah, di situ disuruh jalan tapi langkahnya enggak lebar-lebar kayak gini ya. Didekatkan di sini. Langkahnya enggak lebar. Kalau dia limbung baru tangannya direntangkan seperti ini. Tapi kalau dia enggak limbung, goyang-goyang begini, lanjut aja gitu. Tapi biasanya biasanya limbung gitu. Nah, ketika limbung setapak. Kenapa? Setapak begini ya. Atau ada jarak? Enggak. Agak lebar, tapi tidak selebar di gambar maksudnya. Nempel. Tumit yang kanan nempel di ujung. Ya, betul. Nah, berarti kan setapak demi setapak ini ya. Yang dinilai itu bukan selesainya dia menyelesaikan garis ini ya, bukan. Tetapi dilihat langkahnya. Jadi dilihat langkahnya dia bisa jalan lurus menjaga keseimbangannya atau tidak begitu ya, Bun? Betul. Kalau tidak bisa berarti tangannya direntangkan untuk menjaga keseimbangan. Hasilnya ini bagaimana ketika anak ini si anak ini sudah berhasil melewati fase ini dengan teknik pesawat itu apapun. Apakah anak bisa jalan lurus tanpa tangan direntangkan atau ada goal tertentu? Iya. Tujuannya kan untuk melatih keseimbangan tadi karena menebus fase sesar dan fase nggak merangkak tadi. Gitu. Nah, untuk menebusnya itu dengan terapi ini. Biasanya kalau sudah tuntas, dia tuntas maksudnya ya, sudah bisa seimbang. Awalnya maju dulu, dilihat selesai. Kalau dia sudah nggak limbung dengan bantuan tangan seperti ini, kurang lebih mungkin ya sebulan seperti itu maju, terus kemudian mundur, gitu. Oh gitu, pakai mundur juga.
Iya, jadi Oh, mundur juga. Jadi kalau yang maju sudah tuntas, ya kan, eh, iya. berikutnya bulan depannya itu gerakannya Mm-mm. mundur, gitu. Oh, gitu. Itu perubahan ketika dia sudah bisa jalan tanpa harus direntangkan dan itu bisa lurus, gitu. Bisa lurus. Nah, dengan syarat ya ini tadi mukanya tetap di depan ya, nggak nunduk lihat Nggak garis nunggu. enggak. Jadi Oh, gitu. harus melihat ke depan jalan seperti itu. Tumit kanan ketemu sama ujung jari kiri, ibu jari kiri ya. Tumit kanan Oke. ketemu Heeh. dengan ibu jari kiri. Ya, Oke, saya ulang ya, Bun ya. Saya ulang ya. Untuk Bunda sekalian, bila memiliki putra-putri yang melalui fase sesar, biasanya juga mereka tidak merangkak. Nah, untuk menebus fase ini agar putra-putri Anda bisa konsentrasi dengan baik, ini ada tips dari Bunda Dian, yaitu dengan terapi teknik pesawat, di mana sediakan bidang garis lurus yang akan dilewati anak. Lurus, Bun, minta gambarnya, Bun. Gambarnya ditampilkan. Nah, ini ada garis lurus di sini. Nah, ini minta anak Anda untuk melewati garis lurus ini dengan tangan di samping kanan dan kiri. lurus Minta dulu. anak berjalan lurus dulu setapak demi setapak di mana tumit kanan bertemu dengan ujung kaki kiri. Ya, ujung jari kaki kiri. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau bisa lihat ini ya, gimana saya mempraktekannya. Ini Nah, ada begitu. Ketika anak Anda kehilangan keseimbangan, minta putra-putri Anda untuk merentangkan tangannya seperti sayap pesawat. Seperti sayap pesawat. Nah, seperti ini yang ditunjukkan oleh Bunda. Ini bukan masalah berapa cepat anak putra-putri Anda bisa melewati garis ini, tetapi bagaimana mereka bisa melewati dengan seimbang, melewati garis lurus ini secara seimbang. Nah, ini biasanya terapi ini lebih kurang berjalan selama 1 bulan. Ketika putra-putri Anda berhasil 1 bulan ini melewati garis lurus ini tanpa keseimbangan pesawat tadi, minta putra-putri Anda untuk melakukan jalan mundur. tuh, ya. Jalan mundur ini pun tekniknya sama seperti ketika anak Anda belajar berjalan maju ke depan. Betul. Jadi tangan di kanan kiri dulu, jika tidak seimbang boleh direntangkan. Begitu ya Bun, waktunya sekitar lebih kurang 1 bulan. Nah ini Bun, sehari berapa lama? Nggak Bunda? lama-lama. Nggak usah Kenapa? lama-lama. Nggak lama banget. Cukup 3 sampai 5 menit boleh, nggak apa-apa. Tapi konsisten ya. Tapi Konsisten konsisten. ya. Ya. Kalau bolong di hari ke-15 itu menganggap mulai dari nol lagi. Mulai dari Oh nol. gitu. Iya. Berarti jika terlewat di hari ke-15 maka kondisionalnya ini diulang lagi dari nol. Dari nol. Begitu ya. Betul. Oke, tadi saya mau tanya apa ya Bun? Lupa saya Bun. Saya ada yang mau tanya nih sahabat-sahabat Mbak B. Ada pertanyaan Mbak itu. Ada pertanyaan. Saya ini ada yang suaranya kan hilang, tidak bisa mendengar. Ada lagi yang suaranya tidak bisa mendengar. Ini ada yang tanya berapa lama maksimal konsentrasi tiap anak, masing-masing usia anak bagaimana? Lama waktu konsentrasinya. Secara teori Mbak V, secara teori kalau misalnya anak-anak kan tadi ada tahapan untuk belajar nih, ada sensori motor, ada praoperasional, ada sensori konkret dan sensor formal ya kan. Itu biasanya kalau untuk konsentrasi rata-rata itu paling lama Mbak V, paling lama itu di awal dia melakukan konsentrasi itu 5 menit. Nah, selanjutnya tergantung stimulus yang diberikan. Sama seperti main game deh, Mbak. Awalnya kan nggak suka apa sih mainan apa itu. Nah, ketika kita sudah mulai mencoba, oke lah, aku mau main game. Sama seperti belajar, oke lah, aku mau belajar. Nah,
di menit awal ini yang menentukan apakah dia akan lanjut konsentrasi atau melambaikan tangan begini, ya kan? Nah, Seperti itu. oke. Gitu. Itu untuk yang Bunda Ika Lukita 94 ya. Semoga Itu tanya di mana ini kok Mbak Fe nggak lihat ini? Ada di chat ya? ada di chat, Mbak. Maaf ya Mbak Fe nggak lihat ini. Bentar, kita cari lagi. Oh ya nih, Bun, berapa lama maksimal konsentrasi tiap anak? Ya, Apakah itu tadi. masing-masing usia anak beda lama waktu konsentrasinya? Ya, Kalau itu tadi. usia anak bisa menentukan perbedaan lama waktu konsentrasi, Bun? Kita kalau untuk orang dewasa maksimal ya, Mbak. Maksimal untuk di awal itu 30 menit. 30 menit Oh, konsentrasi di awal. Kalau untuk yang anak sampai 11 tadi kan masa konkret ya. Kalau fase formal tadi kan sudah 11 tahun ke atas, itu sudah masuk ke remaja atau dewasa, itu sudah 30 menit sudah bisa. Kalau untuk anak-anak awal begitu itu 5 menit biasanya. Nah, ini bisa diteruskan sama seperti teori ketika kita bermain game atau sesuatu yang menyenangkan, itu bisa lanjut sampai 1 jam, di mana stimulusnya kan juga menantang gitu loh. Bikin penasaran, kira-kira setelah aku belajar misal tentang bumi. Oh, ternyata sinar matahari itu seperti di center ya. Oh, keren juga kalau di center lah. Yang nggak di center bisa gelap, itu kenapa kira-kira? Nah, itu kan 5 menit awal. Nah, ketika itu sudah bisa terbentuk konsentrasinya, lanjut deh. Nah, ini yang harus berpikir lebih kenceng nih orang tua sama guru untuk mempertahankan gimana setelah ini apa yang harus dilakukan, apa globenya itu dikasih magnet. Nah, ini di Indonesia gitu. Ada tambahan stimulus-stimulus yang next apalagi ya begitu. jadi orang tua dan guru harus kreatif di sini ya, Bun ya. Harus kreatif. Menyesuaikan dengan tipe belajar anak. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Alia Deriska. Bun mau tanya, anak saya terlahir sesar. Terapi jalan di garis lurus apa diperlukan jika Ananda sudah bisa berjalan seimbang? Seimbang, sudah seimbang dia, sudah tuntas, sudah seimbang. Bisa dicoba dengan Bunda Alia, ini seimbangnya ke depan belakang atau hanya berjalan ke depan saja, Bunda? Nah, ini saya sudah... ini kasih tambahan sedikit ya. Jadi ciri-ciri yang melewati fase sesar tadi sama tidak merangkak, biasanya Mbak, ciri-ciri yang lain, gejala yang muncul itu biasanya kalau jalan tiba-tiba aja jatuh, nggak ngerti keserimpet sendal atau keserimpet celananya sendiri gitu loh. Jadi dia mudah jatuh gitu. Itu yang nampak, perilaku yang nampak begitu. Terus kemudian ketika diajak kemana begitu, temennya pada bisa lari kenceng nih. Nah, dianya ini pengennya lari kenceng, tapi karena kena keserimpet kakinya sendiri tadi jatuh gitu loh. Nah, itu kan juga suatu bunda begitu. Nah, kalau misalnya si bunda ini sudah bisa, oh enggak kok anakku sudah seimbang. Nah, kita lihat bagaimana modalitas belajarnya. Terkadang orang di rumah itu juga enggak sadar ngajarinya. Makanya tipe orang-orang zaman dahulu itu sebenarnya sangat-sangat pinter banget ya. Kenapa sih di sekolah itu harus pakai meja kayu ya kan? Meja kayu yang lurus dengan dada, terus tempat duduknya juga rata-rata air dengan meja. Nah, itu salah satu terapi juga ternyata Mbak Fe, begitu loh. Iya, di mana anak-anak yang konsentrasinya mudah terbaca itu salah satunya juga harus diterapi kaitannya dengan belajar. Belajarnya harus di meja, kedua tangan di atas meja. Terkadang kan ada nih anak itu yang satu aja yang di atas meja, satunya tengah, akhirnya begini deh. Ya kan? Belajarnya gitu. Terus ada juga yang begini deh sambil belajar. Nah, ini yang nggak boleh. Saya begini. Ini terapi namanya Mbak Fe. Itu yang mungkin sedikit dirubah polanya ya. Jadi kalau misalnya kemarin ini belajarnya enak aja di kasur ya kan, atau enak aja di karpet, enak sambil ini boleh sih boleh, namun itu tadi kita membentuk perilaku yang baru gitu loh, membentuk perilaku baru. Hendaknya di sekolah itu juga sama di rumah gitu. Kalau di sekolah pakai meja dan kursi, kenapa di rumah enggak? Nah, itu salah satu dari tadi modalitas belajar tadi, berkaitan dengan lingkungan di sekitar, suhunya gimana ya kan,
terus kemudian suara bising enggak gitu kan. Nah, itu yang juga bisa memperkuat anak juga tahan lama untuk konsentrasi. Susah kalau misalnya yang punya konsentrasi yang belum maksimal, semenit aja nggak iso wis. Nggak Susah bisa duduk di kursi gitu ya. diem gitu. Ya, aku kebelet pipis. Aku minum dulu haus. Aku mau makan permen dulu. Triknya gimana Bunda? Gimana Bunda? Kuat-kuatan ya. Kita berperang dengan si kecil gitu ya. Bukan berarti kita pakai pedang dan lain sebagainya, enggak. Sediakan air minum ya di samping Bunda. Ya kan? Karena negosi kecil itu ya, kita negosiasi dengan si kecil ya. Yes. Karena ditahan dulu. Ngompol mah. Aku ngompol gimana? Kita kan bisa lihat dia minumnya banyak atau enggak kan gitu. Kalau dia sudah minumnya terus dia pengen pipis, padahal dia baru dari kamar mandi. Nah loh, kena negonya kan ya kan? Karena negosiasi si kecil itu membawa energi negatif. Terkadang kita kan iya. Nah, energi negatif itu kena ke kita, bawahnya akhirnya kita marah. Opo mana sih nego nih, aduh sudah di toilet, sudah ini, nah kan marah tuh akhirnya kita ikut kan kita gitu loh. Nah, untuk menetralisir itu sediakan air putih deh. Gitu. Atau si kecil. Kenapa? Untuk si kecil kan? Untuk kita, untuk orang tua. Untuk orang tua. Jadi ketika mendampingi si Ananda ini, kita kan emosinya juga naik turun nih. Nah, itu kita sediakan air putih untuk menterapi diri kita sendiri terlebih dahulu, begitu ya Bun ya? Rumit. Terus cara ini Bun, minta beberapa tips atau cara negosiasi dengan anak ini bagaimana Bun? Itu tadi kan kita sudah tahu nih batasan maksimalnya dia 5 menit nih. Oke, ditahan pipisnya dulu misalnya kalau dia belum tahu jam, kita bisa pakai alat bantu seperti ini Mbak Fe. Kebetulan aku punya. Jadi misalnya nanti jarumnya di sini. Nah, jarumnya boleh pipis. Ya, boleh pipis. Gitu. Nah, ini jarumnya sekarang di sini, boleh minum lagi nanti di sini. Begitu. Oh, gitu. 5 menit boleh ditambah nanti. Nanti kalau dia sudah seminggu pertama dia bisa seperti itu, tambah 10 menit boleh. Nggak usah itu dipaksakan. Terus Bunda, saran saya kalau misalnya dengan air putih nggak mempan, tambahkan bendera putih boleh loh. Ke siapa? Ke ayahnya dong. Itu anaknya siapa? Oh, anak ayahnya juga. Jadi gantian ini Bun ya. Parenting bener-bener ini ya. Betul, kan kerjasama. Nah, kalau ada yang nanya, nggak ngerti kan anak sopon niru sopon lah. Wong ibunya sendiri, anaknya siapa, apalagi saya ya kan. Itu anaknya bapak ibu juga. Nah, kalau tanya saya, ngerti itu anaknya siapa. Ya kan? Iya. Terus yang dikerjakan apa Bun? Ketika dia harus stay 5 menit. Oke, saya punya komitmen nih sama suami untuk putra saya ini belajar konsentrasi 5 menit hari ini. Nah, ini tugas apa yang kita berikan ke dia, Bu? Awalnya duduk aja di depan meja. Duduk aja tanpa melakukan apa-apa, 5 menit. Iya. Susah loh. Tidak memberikan kertas atau tidak memberikan pensil, tidak? Sementara itu dulu. Duduk saja dulu ya. Awalnya 2 menit, jangan 5 menit langsung, 2 menit. Kalau sudah bisa 3 menit, bertahap begitu sampai 5 menit. Nah, kalau sudah yang 5 menit boleh dikasih tugas duduk di atas meja, kedua tangannya di atas meja begini. Sudah begini saja 10 menit. 5 menit yang 5 menit. Yang 10 menit tadi boleh dikombinasikan misal nih menulis apa atau menyalin apa. Jadi misal Mbak Fe alat peragaku. Nah, ini ada papan juga. Apa itu? Nah, ini bolak-balik Mbak Fe. Kak promosi loh ya. Nggak promosi, jadi bisa ditulis. Bisa nulis di sini, suruh nyalin. Jadi kan seperti sekolah gitu. Jadi mengkondisikan nggak beda jauh dari sekolah kalau bisa begitu. Biar dia nggak kaget gitu. Kalau ini semua tuntas dengan durasi waktu konsentrasi tuntas, kasih speed time. Jadi
Kalau di sekolah kan juga berdurasi ya waktunya. Bisa nulis 5 menit, jawabnya 5 menit, dikoreksi 5 menit. Nah, perlakukan sama seperti itu di rumah. Begitu. Jadi anak Oh juga gitu. sama ya berarti gitu. Anak itu sebenarnya tipe peneliti yang sangat profesional. Dia itu mencari Oh pembuktian gitu. Kalau misalnya di iya. sekolah ngomong nggak boleh, di rumah nggak boleh. Nah, itu berarti sama satu garis gitu loh. Oke. Gitu. Tuh. Ada pertanyaan lagi nih Bunda dari Bunda Ika Lukita 94. Mm. Masa pandemi ini anak-anak dipaksa untuk stay at home mungkin maksudnya ya. Akhirnya gawai jadi teman. Apakah pengguna gawai berpengaruh pada konsentrasi anak? Monggo Bun. Gimana Mbak? Dipaksa stay at home akhirnya gawe jadi teman. Akhirnya gawai jadi teman. Jadi dia main handphone terus gitu Bun. Iya. Apakah penggunaan gawai ini berpengaruh pada konsentrasi anak? Bisa iya, bisa enggak. Karena begini, seperti yang saya sampaikan tadi ya, konsentrasi itu kan memusatkan perhatian. Nah, alangkah lebih baiknya bila mengcopy pastekan ketahanan atau konsentrasi memakai gawai tadi, ya kan, untuk kegiatan yang lain. Gitu. Misal ya Mbak V, salah satu terapiku juga tak tunjukin ya. Ya. Deng deng. Banyak terapi yang diberikan sama Bunda nih. Apa ini? Bisa diambil gitu kan. Nah, ini seperti ini. Bisa menjahit juga, bisa menjahit, bisa bikin pola seperti ini ya kan. Ini bisa diambil. Oh, ini bisa dilepas, Bun. Bisa. Bentar ya. Nah, ini bisa dilepas ya kan, bisa dipasang. Ada lubang kecil. Oke, jadi mengganti gawai mereka dengan kegiatan kreatif seperti ini ya, Bunda ya. Anakku Bunda. Iya, anakku contoh kecil ya. Anakku yang 4 mau naik kelas 5. Ini biasa untuk anak kecil ya, tapi karena pandemi seperti ini ya, dia itu bisa menghabiskan beberapa pola yang ada di sini nih. Oke. Bisa ada polanya ya, yang contoh ada ya. Setengah jam atau bisa sampai 1 jam itu berdiam untuk otak atik ini bikin apa, aku mau bikin apa ya, aku mau bikin apa, adiknya juga gantian ya kak ya, habis ini aku ya, habis itu juga seperti itu. Jadi tanpa gawai ya Bun? Iya, diusahakan, tapi jadi tidak ada alasan ya? Iya, enggak, maksudnya begini, tapi kalau kita menginginkan mereka tidak pegang HP, nah, kita juga harus kasih contoh. Gimana? Ya kita harus komitmen. Pegang HP boleh jam berapa sampai jam berapa. Sama seperti kita, orang tua juga oke, di rumah boleh. Sama seperti aku Mbak V yang kenal aku, pasti sudah paham atau memaklumi kalau misalnya malam itu balasnya lama. Soalnya kalau sudah sampai rumah dulu sebelum ada wabah ini, itu tak letakkan HP. Jadi diusahakan di rumah nggak megang HP. Megang kalau misalnya mereka tidur atau sempet kalau ke dapur, kalau misalnya cendung ini apa sih gitu, dilihat di belakang dapur ya sembunyi begitu. Nah itu untuk mengajarkan bahwa Bunda juga konsisten loh, Bunda juga nggak pegang HP loh begitu. Seperti itu. Benar itu. Karena children see, children do gitu loh. Anak melihat, anak juga akan melakukan. Sama seperti kita ingin, misalnya kita ingin anak itu suka membaca. Sedangkan orang tua di rumah nggak ada yang suka baca. Nah loh, gimana? Mau contoh siapa? Nah sama seperti tadi, nggak ngerti kan anaknya siapa kok kayak gini, tuh ya kan? Nah loh, saya apalagi gitu. Lah beliaunya nggak ngerti itu anaknya siapa lah, kok tanya saya, ya kan? Saya juga malah nggak bingung ya kan? Anak sopo aja nih kan? Oke Bunda, ini lanjut ya. Soalnya sudah kurang 5 menit lagi. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari Marvelsa. Bagaimana pola belajar anak yang efektif untuk tipe kinestetik, Bunda? Nah ini tadi, ini yang efektif. Seperti ini, misal ada waktu jam ya, jam itu kasih aja seperti ini. Ini jam berapa, begitu kan? Begitu juga dengan penjumlahan berapa teman. Nah, hasil karya anakku Mbak Fe, ya kan ada coret-coret seperti ini. Oh iya. Ya. Oh gitu. Coret-coret maksudnya, gitu.
Jadi misalnya ada penjualan di sini, ini berapa, ditambah berapa, sama dengan berapa. Ini untuk tipe kinestetik ini bisa lumayan membantu gitu. Jadi tidak hanya menulis Oke, satu oke. tambah satu begitu berapa gitu. Ah, oke, jadi Bunda Marfielsa perlu alat bantu khusus untuk anak-anak yang tipe belajarnya kinestetik Bunda, karena anak kinestetik ini perlu suatu rangsangan gerakan ya yang dilakukan paling minimal tangan dia harus bergerak, Betul. entah itu menempel Ya, betul entah menempel. menempel, entah menulis, entah menggunting, begitu kan Bunda ya? Ya. Atau bisa juga simpelnya Mbak V. Simpelnya itu tarik garis, pakai penggaris. Boleh. Atau ini bikin pola misalnya lacak mis, misalnya aku di kota ini, nanti lewat mana begitu ya kan? Lewat mana ini yang paling dekat dengan rumah kakek. Nah, gitu orang tua yang harus bikin map sendiri gitu kan. Aku tengah-tengah sini, terus kemudian mau ke rumah nenek, jarak yang paling dekat lewat mana ya, begitu. Jadi bikin pola, terus nanti tinggal anaknya yang menyelesaikan, begitu. Oke, jadi Bunda, Panda, Mom and Dad mesti kreatif ya untuk bikin pola belajar bagi anak, terutama yang kinestetik ini butuh effort lebih karena kayak harus labirin, berganti. Kayak labirin tadi. Labirin ini, aku mau jalan ke sini, terus ke sini, terus ke sini, ke rumahnya nenek. Oh ya. Oh jadi gitu, ya. Oke. Kita lanjut satu lagi mungkin ya Bunda, dari Bunda Rafa _Solchan. Apa cara untuk membuat anak bisa menyukai semua mata pelajaran atau ilmu pengetahuan sehingga mereka bisa memahami materi dengan baik dan maksimal? Ya, satu kunci yang mungkin tadi belum saya sharekan, bahwa semakin banyak indera yang kita aktifkan, begitu, itu semakin juga bisa membantu anak untuk mengingat, begitu. Misal Mbak V, anak disuruh baca dengan suaranya sendiri, ini mengaktifkan pengucapan di sini. Oke. Terus mendengar, mengaktifkan audio di sini, ya kan? Terus kemudian membaca itu dengan mata melihat, ya kan? Sudah ada tiga indera yang diaktifkan. Nah, itu bisa semakin membantu anak untuk mudah mengingat, begitu. Itu kuncinya. Ditambah jangkarnya tadi, Bun, untuk penciuman. Iya. Itu tadi boleh. Nah, ini ya tadi yang kaitannya sama indera. Terus kemudian boleh aroma yang ada di sekitar, boleh suasana, misalnya kalau anaknya suka dingin, boleh AC-nya dinyalakan dulu sebelum belajar. Nah, itu bisa meningkatkan rasa nyaman. Kita cari tahu nyamannya dia itu pakai apa sih. Nah, terus kemudian ya mohon maaf kalau misalnya dulu bundanya itu ada di sini matematika susah, coba deh diterima dulu, ya kan? Matematikanya diterima, bundanya ini yang harus koreksi, diterima dulu matematika itu memang demikian. Nah, setelah dia bisa menerima, setelah bundanya bisa menerima bahwa matematika memang seperti itu, adaptasikan bahwa sebenarnya nggak susah kok. Uang buktinya jual beli barang itu pakai konsep matematika kan, begitu. Setelah menerima, terus mengadaptasi, terus kemudian lakukan, praktekkan ke anak. Nah, bahwa matematika sebenarnya nggak susah gitu loh. Contohnya apa? Ya itu tadi, kamu beli, terus kemudian kamu tahu kembaliannya, loh, simpel kan matematika. Sebenarnya matematika itu mudah kalau misalnya saya bisa kasih tahu. Mohon maaf guru matematika. Ini kita kurang sekitar 3 menitan ini. Ya, mohon maaf nanti kalau tidak apa-apa diperadakan. Maaf nanti kalau tiba-tiba sudah selesai ya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa tinggal satu ini. Ini matematika. Matematika itu cuma ini. Bagi itu temannya kurang. Tinggal dihapus aja kan sama. Oh, oke. Kali ini temannya tambah. No, kalau dibalik begini kan seperti kali. Balik. Iya, kan? Sama tambah. Supaya anak menyenangkan ya, Bun ya. Tuh. Oke, Bunda, terakhir Bunda.
yang cepat ini, setelah itu kita out ini. Dari Marvelsa lagi, melatih konsentrasi dengan main game, apakah itu boleh, Bu? Nah, kalau saya jawab, Pak, boleh. Gimana, Bunda? Melatih konsentrasi ya, melatihnya aja kan? Hanya melatih Melatih. Saya pakai ini boleh, ya kan? Melatih Ya, konsentrasi. lihat gamenya. Kenapa? Game loh ya, bukan gadget ya. Iya. Bukan game yang di gadget ya, Bunda. Betul. Nah, ini